Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekan Hafiz Rahman dan NIM saya 44241407. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang analisa saya tentang pidato yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia tentang puncak HUT ke-60 Partai Golkar. Pada pidato tersebut, Bahlil Lahadalia menyoroti tentang perjalanan panjang Partai Golkar sebagai salah satu kekuatan politik utama di Indonesia. Dan berikut adalah analisis yang saya dapat dari isi pidato Bahlil Lahadalia pada puncak HUT ke-60 Partai Golkar. Yang pertama ada penegasan posisi sejarah Golkar. Bahlil menekankan bahwa Golkar merupakan partai politik utama yang tetap relevan hingga kini. Ia menyebut Golkar telah makan asam, garam, dan hatam dalam menghadapi berbagai tantangan sejarah, mulai dari era Orde Baru hingga masa reformasi. Dan hal ini menunjukkan usaha untuk membangun narasi tentang ketahanan dan konsistensi partai sebagai fondasi legitimasi tersebut. Dan kedua, di sini ada prestasi di era Orde Baru. Dalam pidatonya menyampaikan, ia menyebut Golkar berjaya sebagai simbol kebangkitan nasional dengan julukan Macan Asia. Wow. Dan ini digunakan untuk meningkatkan kontribusi Golkar dalam pembangunan ekonomi yang ada di masa lalu dan beberapa politik yang berada di masa lalu, dan sebagai dasar untuk membangun kebanggaan kader. Dan di sini ketiga ada tantangan dan adaptasi di masa reformasi. Bahlil juga menyampaikan bahwa ia juga mengakui bahwa masa reformasi adalah periode yang sulit bagi Partai Golkar ini. Namun, partai berhasil bangkit dan terus menjadi kekuatan besar di setiap pemilu yang datang. Bahkan, Partai Golkar selalu berada di posisi ketiga besar dalam pemilu-pemilu yang berlalu. Dan pujian-pujian ini diberikan kepada para kader dan senior-senior yang telah berjuang mempertahankan prestasi ini hingga Partai Golkar berhasil dalam merebut posisi atau bertahan di posisi tersebut, yang bisa dibilang itu juga posisi yang lumayan bagus dalam beberapa politik inilah. Dan penguatan doktrin dan konsolidasi ini adalah keempat. Bahlil menggarisbawahi bahwa pentingnya doktrin karya kekaryaan sebagai ciri khas Golkar yang harus terus diperkuat dan terus dijaga hingga masa-masa yang akan datang. Dan ia juga menyebut pencapaian struktural Golkar dengan banyaknya kepala daerah dari partai tersebut. Maksudnya tuh kayak dengan banyaknya kepala-kepala daerah yang bagian dari partai Golkar tersebut, dan mereka tuh berhasil mendapatkan pencapaian-pencapaian yang bisa dibilang bagus dan relevan, meningkat dalam pekerjaan mereka. Dan kepala-kepala daerah itu juga adalah sebagian modal penting untuk memenangkan pemilu-pemilu yang akan mendatang ke depannya, karena sudah terbukti bahwa Partai Golkar berhasil mendapatkan posisi yang cukup bagus dalam memenangkan pemilu-pemilu yang sudah atau yang lalu gitu loh. Dan pidato ini tidak hanya merefleksikan perjalanan panjang Golkar, tetapi juga menjadi momentum untuk memotivasi kader-kader agar solid dan optimis menghadapi tantangan politik ke depannya. Dan
Bahlil juga berhasil mengemas pidatonya dengan keseimbangan antara refleksi masa lalu dan pandangan ke masa depan yang akan datang, atau bisa dibilang yang relevan dalam upaya konsolidasi internal partai. Jadi dengan saya dapat menganalisis tersebut bahwa ya Bahlil berhasil membuat motivasi atau mendorong kader-kader lain tuh agar tetap berusaha, atau agar tetap tuh berusaha menjaga atau bekerja dengan baik agar bisa menjaga Partai Golkar tuh selalu berada di posisi yang bagus gitu loh, entah itu pemilu yang akan datang, pastinya sih yang akan datang ya, karena kalau masalah ya nggak mungkin dong. Jadi bagi saya analisis Bahlil, maksudnya pidato dari Bahlil ini tuh lumayan bagus untuk memotivasi kader-kader yang lain dan menceritakan tentang perjalanan Partai Golkar ini tuh dari yang namanya nol hingga sekarang, maksudnya jadi partai yang besar. Itu tercantum jelas dan banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil dari pidato tersebut, kayak yang namanya memotivasi, yang namanya perjuangan, yang namanya bekerja keras agar tetap bisa mempertahankan posisi tersebut, dan alangkah baiknya posisi itu naik menjadi entah itu yang paling teratas atau naik satu tingkat menjadi dua, itu akan menjadi lebih bagus. Jadi sekian dari saya tentang menganalisis tentang pidato-pidato dari Bahlil ini, yang pidato itu tersebut dari menceritakan tentang, atau bukan menceritakan sih, lebih tepatnya pidato ini memberikan tentang yang namanya sebelumnya menjelaskan tentang partai-partai Golkar yang dari nol sampai akhir di acara HUT ke-60 Partai Golkar. Jadi ya sekian dari saya, kurang lebihnya saya izin meminta maaf jika saya ada salah kata, dan terima kasih sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga sudah mendengarkan dan menjadi mendengar baik dalam analisis saya. Terima kasih.